Ini adalah kisah perjalanan wisata saya ke Padang Bukit Tinggi. Dan saya akan mengajak Anda semua untuk menikmati wisata virtual bersama saya. Dan semoga menjadi inspirasi Anda untuk mengunjungi tempat-tempat destinasi wisata yang saya kunjungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Apa kabar semua? Semoga semua berada dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dan dilancarkan segala usahanya. Kali ini saya berlibur selama sepekan di Pulau Sumatera. Selama 5 hari 4 malam, saya menghabiskan waktu berlibur di Bukit Tinggi, semalam di Padang, dan dilanjutkan 2 malam di Palembang. Yuk kita ikuti kisah selengkapnya di video kali ini. Perjalanan diawali dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke Padang. Dari Padang, kami langsung menuju ke Bukit Tinggi. Kami berencana akan menghabiskan waktu lebih lama di sini karena banyak destinasi wisata yang bisa kami kunjungi. Dalam perjalanan, kami melewati air terjun Lembah Anai. Kami singgah sebentar untuk menikmati keindahan alam ciptaan Sang Maha Pencipta. Air terjun Lembah Anai terletak di Jorong Ai, Mancuan, Nagari Singgalang, 10 Koto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Air terjun setinggi sekira 35 meter ini berada tepat di tepi jalan raya Padang Bukit Tinggi di kaki Gunung Singgalang. Setelah selesai mengabadikan keindahan alamnya, kami melanjutkan perjalanan. Kami mampir di rumah makan Sate Mak Syukur yang cukup terkenal dengan kelezatan sajiannya. Dan inilah sate khas Bukit Tinggi dengan rasa bumbu-bumbu rempah yang sangat kental. Tiba di kota Bukit Tinggi, kami tidak menyia-nyiakan waktu menikmati jalan-jalan siang di Bukit Tinggi. Kita mau ke Jam Gadang. Langsung menuju beberapa destinasi wisata di seputaran kota Bukit Tinggi. Tempat pertama yang dikunjungi adalah Jam Gadang yang cukup monumental tersebut. Naik andong kita keliling kota sama Pak Kusir. Pak Kusir ini masih muda loh. Umurnya berapa Pak Kusir? 23. Oh, belum nikah toh? Iya, belum. Sebelumnya, kami keliling kota dulu dengan menggunakan andong atau yang di sini dikenal dengan sebutan bendi. Langsung di kita sampai di Jam Gadang. Jam Gadang adalah sebutan bagi menara jam setinggi 26 meter yang berada di pusat kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Jam Gadang dijadikan sebagai ikon kota Bukit Tinggi, markah tanah atau titik nol kota Bukit Tinggi. Lokasinya berada di Jalan Istana, Kelurahan Bukit Cangang, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukit Tinggi. Jam Gadang merupakan salah satu monumen peninggalan pemerintah Hindia Belanda yang dibangun pada tahun 1925 dan diresmikan pada tanggal 25 Juli 1927. Didirikan atas perintah Ratu Wilhelmina sebagai hadiah dari Ratu Belanda kepada Rookmaker, Sekretaris Fort de Kock yang sekarang namanya menjadi Kota Bukit Tinggi. Arsitektur Jam Gadang dirancang oleh orang Indonesia bernama Yazid Rajo Mangkuto. Selanjutnya kami mengunjungi Benteng Fort de Kock.
Cukup dengan berjalan kaki karena jaraknya tidak terlalu jauh, hanya sekitar 1 km dari pusat kota Bukit Tinggi. Benteng Fort de Kock merupakan benteng peninggalan zaman kolonial Hindia Belanda yang dibangun pada tahun 1830 di atas Bukit Jirek yang terletak di Jalan Benteng, Kelurahan Benteng Pasar Atas, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukit Tinggi. Maksud didirikannya benteng tersebut sebagai pertahanan tentara Belanda terhadap perlawanan rakyat Minangkabau yang dimotori oleh Tuanku Imam Bonjol, terutama sejak meletusnya Perang Padri pada tahun 1821 sampai dengan 1837. Benteng Fort de Kock juga dibangun sebagai lambang bahwa kolonial Belanda telah berhasil menduduki daerah di Sumatera Barat dengan perluasan kekuasaan Belanda terhadap wilayah Bukit Tinggi, Agam, dan Pasaman. Sejak direnovasi pada tahun 2002 lalu oleh pemerintah daerah, kawasan Benteng Fort de Kock yang berada di dalam kawasan Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan Bukit Tinggi ini berubah menjadi Taman Kota Bukit Tinggi atau Bukit Tinggi City Park dan Taman Burung Tropis atau Tropical Bird Park. Kawasan sekitar benteng sudah dipugar oleh pemerintah daerah menjadi sebuah taman dengan banyak pepohonan rindang, sejuk, asri, dan tertata rapi, serta dilengkapi juga dengan aneka permainan anak-anak. Benteng ini terkoneksi dengan Kebun Binatang Bukit Tinggi dan Museum Rumah Adat Banjuang. Kawasan benteng terletak di bukit sebelah kiri pintu masuk, sedangkan kawasan kebun binatang dan museum berbentuk rumah gadang tersebut berada di bukit sebelah kanan. Keduanya dihubungkan oleh jembatan Limpapeh yang di bawahnya adalah jalan raya dalam kota Bukit Tinggi. Kami berkeliling di kebun binatang, kemudian kami pun masuk ke reptil zone, menyaksikan berbagai macam jenis reptil yang dipelihara di dalam kebun binatang tersebut. Setelah puas menikmati keindahan suasana alam di kawasan Benteng Fort de Kock, perjalanan hari ini diakhiri dengan makanan khas Bukit Tinggi, yaitu nasi kapau. Dan kami memilih tempat makan di rumah makan nasi kapau Linda. Masakan yang disajikan beraneka ragam, dan kami memilih makanan ikan bertelur dan rendang balado. Dan ternyata cita rasanya enak sekali. Pokoknya recommended banget, dan kami sangat menikmati santapan sore kami. Di hari kedua, kami melakukan perjalanan touring ke Lembah Harau, dilanjutkan ke Kelok 9 dan Istana Pagar Uyung.
Lembah Harau merupakan geopark yang terletak di Kota Payakumbuh di Kabupaten 50 Koto, Provinsi Sumatera Barat. Lembah Harau diapit oleh bukit-bukit cadas terjal berwarna-warni yang menjulang tinggi dengan ketinggian mencapai 100 sampai 500 meter. Bukit tersebut antara lain Bukit Air Putih, Bukit Jambu, Bukit Singkarak, dan Bukit Tarantang. Perjalanan menuju Lembah Harau amat menyenangkan karena sepanjang perjalanan kami disuguhi oleh pemandangan alam yang indah dengan udara yang masih segar. Hamparan sawah yang terbentang di kawasan lembah dikelilingi tebing-tebing granit yang menjulang tinggi yang diperkirakan berumur 30 sampai 40 juta tahun dengan bentuknya yang unik, sangat mengagumkan. Kemudian kami singgah di air terjun Akar Berayun dan dilanjutkan dengan berkeliling menikmati keindahan alam di Lembah Harau. Kemudian kami singgah pula di air terjun Sarasa Ailuluih dengan kolam air alami yang bisa dinikmati oleh pengunjung untuk berenang. Sebetulnya ada 7 air terjun yang ada di Lembah Harau, tapi kami hanya bisa mengunjungi 2 lokasi. Lembah Harau juga merupakan cagar alam dan suaka marga satwa, di mana di sana terdapat berbagai spesies tanaman hujan tropis dataran tinggi yang dilindungi, dan juga sejumlah binatang langka asli Sumatera seperti monyet ekor panjang. Setelah puas menikmati keindahan alam di Lembah Harau yang sangat menakjubkan, kami melanjutkan perjalanan ke Kelok 9. Kelok 9 adalah ruas jalan berkelok yang terletak sekitar 30 km sebelah timur dari Kota Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat menuju Provinsi Riau, dan merupakan bagian dari ruas jalan penghubung lintas tengah Sumatera dan pantai timur Sumatera. Jalan ini memiliki tikungan yang tajam dan lebar sekitar 5 meter, berbatasan dengan jurang dan diapit oleh 2 perbukitan di antara 2 cagar alam, yaitu Cagar Alam Air Putih dan Cagar Alam Harau. Di sekitar Jalan Kelok 9 ini telah dibangun jembatan layang sepanjang 2,5 km pada tahun 2003 dan diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Oktober 2013. Terdapat 6 jembatan layang yang membentang dan meliuk-liuk menyusuri 2 dinding bukit terjal dengan disangga oleh tiang-tiang beton yang tingginya bervariasi mencapai 58 meter. Perjalanan kemudian dilanjutkan ke Istana Pagar Uyung yang berada di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, atau tepatnya di Nagari Pagar Uyung, Kecamatan Tanjung Emas, dan perjalanan ini ditempuh dalam waktu sekitar 2 jam. Kemudian kami naik mobil odong-odong atau mobil warawiri untuk mengitari seputaran istana untuk menyaksikan kemegahan dan keindahan istana. Istana Baso Pagar Uyung merupakan objek wisata budaya yang terkenal di Sumatera Barat dan merupakan museum berupa replika Istana Kerajaan Pagar Uyung yang terletak di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Istana Basa Pagar Uyung artinya Istana Besar Kerajaan Pagar Uyung. Istana ini merupakan istana replika karena istana yang asli sudah habis terbakar pada tahun 1804 pada saat terjadinya Perang Padri. Sempat dibangun kembali tetapi terbakar lagi pada tahun 1966. Tempatnya pun bergeser dari Bukit Batu Patah ke arah bagian selatan. Kemudian dibangun kembali pada tahun 1976 dan selesai dibangun pada tahun 1985. Namun terjadi kembali kebakaran akibat sambaran petir
pada tahun 2007. Pembangunan kembali istana selesai selama 6 tahun. Istana Bahasa Pagar Uyung yang ada saat ini terdiri dari 3 lantai, 72 tonggak, dan 11 gonjong atap. Gonjong adalah atap bangunan yang berbentuk tanduk kerbau yang dimaknai sebagai interaksi manusia kepada Tuhan karena bentuknya yang menjulang ke atas. Ruang bangunan istana terdapat anjung pada sisi kanan dan sisi kirinya untuk menunjukkan posisi duduk orang yang berbeda berdasarkan statusnya. Lantai 2 Istana Pagar Uyung merupakan kamar tidur raja, sementara lantai 3 diperuntukkan sebagai tempat semedi serta sebagai lokasi untuk memantau saat terjadi perang. Ruang dalam dihiasi dengan dinding rumah yang penuh ukiran serta kain-kain hiasan berwarna-warni. Perjalanan hari kedua diakhiri dengan makan malam, dan kali ini makanan yang kami makan adalah masakan Sunda. Tadi dia katanya Doni tadi itu, memang saya pernah ngomong lupa ya. Hari ketiga, agenda kami adalah touring menuju ke Danau Singkarak. Danau Singkarak adalah sebuah danau yang membentang di 2 kabupaten yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat, yaitu Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar. Danau seluas 107,8 km persegi ini merupakan danau terluas kedua di Pulau Sumatera setelah Danau Toba. Danau Singkarak terbentuk dari proses tektonik yang dipengaruhi oleh sesar Sumatera. Cekungan dari danau ini terbentuk dari sebuah amblesan yang disebabkan oleh aktivitas pergerakan sesar Sumatera. Cekungan besar ini terbendung oleh material vulkanik dari letusan gunung api sekitarnya. Akibat pembendungan material vulkanik ini, terbentuklah Danau Singkarak di satu bagian cekungan Singkarak Solok. Danau Singkarak yang memiliki keindahan yang mengagumkan merupakan potensi alam yang luar biasa. Tapi sayangnya, di luar ekspektasi kami, ternyata di danau yang seindah ini masih minim fasilitas dan pengembangan wisatanya. Tadinya saya berharap di danau ini kami bisa berwisata air sambil tadabur alam atas segala keindahan ciptaan Sang Kholik. Jadi, selama di tepian danau, kami hanya bersantai sambil menikmati makanan ringan karena umumnya kafe-kafe yang ada hanya menyediakan menu makanan berupa nasi goreng atau mie goreng atau mie rebus. Tapi untuk makan siang, alhamdulillah kami menemukan rumah makan yang menyajikan makanan khas Padang, yaitu rumah makan Limau Kacang. Perjalanan hari ketiga diakhiri dengan makan malam di festival kuliner yang terletak di stasiun Kota Bukit Tinggi. Setelah memilih-milih makanan, kami memutuskan makan di rumah makan Ampera Gambua.
Selesai makan, kami mencoba minuman khas Bukit Tinggi, yaitu teh taluak. Teh taluak ini adalah campuran kuning telur yang diblender dengan campuran gula aren, kemudian disiram dengan air teh yang panas dan diberi kental manis. Rasanya cukup unik dan rasa tehnya sangat kental. Selesai menikmati wisata kuliner, kami istirahat. Dan sampai di sini dulu kisah perjalanan liburan kami di Sumatera Barat. Nantikan kelanjutannya di part 2 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak. Teh taluak.